Halo teman-teman dan ibu guru, perkenalkan nama saya Jeremia Prantaginting dari kelas 12-7. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang masa Orde Baru. Jadi yang pertama itu, apakah kita mengetahui apa pengertian dari masa Orde Baru? Oke, kita lanjut. Jadi pengertian dari masa Orde Baru itu adalah dikenal juga sebagai sebutan adalah tentang pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Jadi yang kedua ada dia dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan itu Soekarno dan Soeharto pada tahun 1956 sampai 1967 identik dengan adanya dua pemimpin dengan kewenangan yang sama sebagai kepala pemerintahan, yaitu Soekarno yang menjabat sebagai presiden dan Soeharto yang menjabat sebagai pengembangan surat perintah 11 Maret. Jadi yang kedua itu ada dia Cakrawirawa. Cakrawirawa adalah resmin yang merupakan pasukan gabungan dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden RI. Yang keempat, Lubang Buaya. Lubang Buaya adalah lokasi di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya menjadi tempat pembuangan perwira TNI AD yang menjadi korban G30 SPKI. Sebanyak 7 tubuh dari para perwira dimasukkan ke dalam lubang kecil. Jadi 7 pahlawan itu dia menjadi ini yang pertama. Yang pertama itu Jenderal 2 Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suwanda, Brigjen TNI Donald Ishak, Maijen Haryono, Maijen Suproto, Maijen TNI Subtoyo, yang terakhir adalah dan Kapten Pairi Tandean. Jadi itulah pahlawan yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya. Jadi pelantikan Soeharto itu, kemunculan Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno diawali dengan peristiwa G30 SPKI. Usai peristiwa tersebut, pemerintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Kedamaian dan Ketertiban atau Pangkoptib. Oke, selanjutnya program Orde Baru. Yang pertama, 1. Replita. Apa itu replita? Replita itu atau rancangan pembangunan 5 tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto. Yang kedua, revolusi hijau. Apakah revolusi hijau? Revolusi hijau itu ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian, khususnya produksi beras, dengan anggapan bahwa melimpahnya produksi beras maka dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dan yang ketiga itu adalah P4. Sebagai informasi, P4 itu disingkat dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya. Pencakarsa merupakan sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan negara semasa Orde Baru. Yang keempat itu Petrus. Penembakan misterius atau Petrus berperan mengeksekusi siapapun yang dianggap sebagai pelaku kriminal atau tindakan kejahatan atau pihak-pihak yang dianggap resisten. Dan yang kelima itu Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI sebenarnya memiliki dua peranan yang cukup signifikan atau singkat. Dikenal dengan Dwi Fungsi ABRI, yakni salah satu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. ABRI merupakan kekuatan sosial dan politik. Dan selanjutnya itu ada demo mahasiswa. Pada masa Orde Baru di Indonesia 1966 sampai 1999, mahasiswa mengambil peran penting dalam menunjukkan hak-hak demokrasi dan kebangsaan sipil. Mereka menjadi pusat gerakan mahasiswa yang menuntut pemerintah untuk mengakhiri kekuasaan militer
dan memperkenalkan sistem demokratis. Mahasiswa juga terlibat dalam kebijakan ekonomi dan sosial yang mereka anggap tidak adil. Mereka juga menuntut hak-hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berbicara dan berkumpul. Dan di saat demo mahasiswa tersebut, ada peristiwa mahasiswa yang tewas dalam kejadian tersebut. Ada 4 mahasiswa. Yang pertama itu adalah mahasiswa Hafidin Royen, Elang Mulia Lesmana, Heri Haryanto, dan Hendrawan C. Keempat mahasiswa tersebut meninggal di tempat saat demonstrasi dalam penurunan jabatan Soeharto. Jadi ya selanjutnya ada selanjutnya materi digelar Anumerta. Anumerta adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota angkatan bersenjata atau PNS yang dianggap berjasa negara-negara sudah meninggal. Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Gelar Eropa Pahlawan Nasional. Jadi turunnya masa jabatan Soeharto, mengundurkan diri jabatan pada 21 Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk kepresidenan yang telah berlangsung selama 32 tahun. Jadi setelah turunnya masa jabatan Soeharto, maka digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, kemudian mengambil alih kursi kepresidenan. Jadi itulah sekian dari materi tentang masa Orde Baru dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.